Kagak enak. Kagak enak mulu. Kalau yang enak Kagak apa? nyambung. Apa? Ini yang nyetem kagak ada. Yang nyetemnya kagak ada. Fred, yang enak lagunya apa? Gak ada lagi. Pakai masakan biar enak. Masak. Emang masakan. Kasih bumbu-bumbu. Tambahin garam Tidurin dulu. biar nggak hambar. Kalau suruh tidur. Awas ayamnya. Bobo ya. Bobo. Bener-bener Biji lu ketinggalan. awas jadi ngambil. Pengalaman mancing kemana aja tuh? Saya mancing di sini udah lama. Mantep, enakan, adem. Makanan juga ada semua di sini. Kagak, maksudnya Mas tuh udah keliling kemana-mana ya? Oh ya, udah kalau kemana-mana saya udah mancing mah. Ujung-ujung malam juga saya lakuin semua. Di sini ya lebih enak. Cuman di sini paling. Iya. Berarti satu pemikiran Mas. Aku juga kayaknya di sini tuh nyaman banget ya. Udah gitu ownernya, pemiliknya ini Baik. orangnya ramah, friendly gitu. Kenalin dulu nih sobat YouTube nih. Ini namanya Mas Aris. Owner dari pemilik pemancingan ini. Olah. Ini hari apa aja ya Rame? Ini hari kalau di rumah hampir tiap hari rame itu. Cuman sekarang ini lagi apa namanya kurang karena mungkin kebanyakan udah banyak pemancingan, jadi paling hari-hari tertentu aja. Lagi apa namanya nggak dibuka untuk umum juga. Oh, sementara. Iya. Gitu. Namun ini ke depannya ada rencana. Kalau sebetulnya mah awal nih tujuan awalnya mah pemancingan sambil ada arena bermain anaknya awalnya. Cuman karena proses apa namanya yang lebih ini pemancingan, jadi pemancingan yang lagi prioritaskan. Iya. Kedepannya kan nanti ada apa namanya kayak semacam ke arah agroedu dia. Edukasi. Kebetulan ada TK di sini. Di sebelah sana ya. TK. Kedepannya. Di sebelah mana Mas? Sebelah sana ya? Yang ini nih samping perumahan gitu. Samping perumahan ini. Samping perumahan. Oke tuh, soalnya ada mainan anak iya. Tapi bukan mainan lo. Iya. Sempat dulu jalan itu tuh arena bermain anak ya. Gimana? Kebetulan kita kan mau ngadain konten ini di konten horor nih Mas. Ya ini mah punten ya. Dari tadi tuh saya rasain kayaknya ada sesuatu yang ganjil gitu, yang janggal. Oh ya, sobat YouTube, ini Mas Aris ini, beliau ini masih lajang ya, masih Bujang. lajang, Malah promosi. masih Bujang, lajang, Pak. masih sendiri, masih lajang. Wih, seminat nih. Pilihan ada cowok aja nih. Jadi Buat beliau dia ini ya, masih Mas. muda, tapi sudah menjadi entrepreneur, pengusaha muda ya. Kita doain Ya, amin. beliau ini sukses ya. Amin, amin, amin. Bujang Mas banyak bisa uang. Diceritakan sedikit Mas tentang pengalaman Mas Aris nih di tempat ini. Jadi awal mulanya saya itu tuh sama bapak saya. Kebetulan bapak saya itu tuh mempunyai lahan ini nih semenjak tahun 81. Kebetulan bapak saya itu tuh mantan camat Horglis tahun 81. Mantan camat beliau ini. Camat Horglis. Ayandanya 81. siapa namanya? Pak Sahrirudin. Pak Syahrudin. Pak Syahri. Pak Sahrirudin. Pak Syahrudin. Itu sampai 84 di Horglis. Dari 81 sampai 84. 84 ya, 3 tahun. Kebetulan punya lahan ini cuman sempat terbengkalai, baru jalan itu 2018 ini nih. Awalnya berkebun dari apa ngurusin mangga sama kambing, terus ayam, ternak gitu, lebih ternak ikan. Nah setelah itu banyak sebetulnya ada waktu awal-awal ini juga apa namanya kejadian-kejadian ini. Pertama itu kami tinggalnya di situ dia di saung itu di tuh. belakang ini. Saung. Ada hal apa aja sih? Jadi pas waktu itu emang yang saya rasain itu kan waktu itu masih sepi dari sini tahun 2018 bulan Oktober. Awal 2018. 2008 Oktober bulan 10. bulan 10 2018 emang ada kejanggalan-kejanggalan yang emang kan setiap malam kan tidur. Kadang bapak saya masih pulang pergi ke Indramayu Timur, saya sendiri sini. Emang ada kejanggalan seperti kalau saya sih menciumnya ada kayak bau-bau
singkong, terus Singkong rebus, bos, singkong rebus. singkong bakar, Singkong terus bakar. kabel kadang tiba-tiba itu tuh emang ada, tapi insya Allah sekarang mah udah sebagai dinetralisir. Iya. Cuman ya waktu itu tuh emang saya ngerasain waktu di sini nih energinya emang kayak energi negatifnya ini nih Kencang ya. kencang. Dulu saya sempat marah, cuman alhamdulillah saya mulai rada stabil itu tuh ketika banyak ditemukan sama orang-orang yang maksudnya Iya. yang punya tingkat spiritual Iya, ini. iya. Jadi bantu Iya. waktu itu. Sedikit rada tenang saya. Kalau dulu sempat jadi emosi saya itu tuh Temperamental. Iya. nggak bisa Marah ya? kontrol. Emang Titik saya marah. rasain sedikit-sedikit marah, gampang mudah tersinggung. Kayak dia nih. Terus marah di titik nampak nih. Tapi dia minta duit. Cuman ada belum lama ini nih kejadian apa namanya kayak semacam saya itu entah dari pribadi dirinya saya sendiri atau gimana itu tuh waktu itu ada kejadian-kejadian yang emang kayak janggal. Emang kalau di sini nih sosoknya sebetulnya lebih banyak ke perempuan ya. Oh, perempuan ya. Kuntil lemah. Kuntil bocah. Kuntil bocah. Dari awal juga emang kan kalau itu tuh emang saya bukannya perasaan, emang dari ada yang kalau saya belum bisa melihat secara langsung orang, cuman makhluk astral kayak gitu, cuman akan tetapi saya ngecium bau tuh. Kalau biasanya kalau yang bangsa kayak gitu tuh ininya apa namanya bau bangkai. Iya. Bau Iya, memang bangkai. identik. Bau bangkai. Nah, ini penasehat kita nih, katanya beliau ini pengen ketemu Mas Aris kan, pengen ketemu narasumbernya, pengen ketemu apa narasumber yang pernah mengalami, dan ini bukan rekayasa, ini fakta ya, dialami sendiri sama Mas Aris. Silakan Mas Kota tanya langsung ke beliau. Jadi pada waktu itu tuh yang semacam bau-bau begitu tuh awalnya dari mana? Jadi gini, awal mula emang dari pas saung pertama juga udah mulai ini, cuman dulu mah cuma karena berhubung saya kayak kali lagi sih doa itu tuh baca surat yang sebisanya saya itu tuh emang yang posisi pas awal-awal pertama mah di daerah sini nih Mas Sono nih kandang seperti banyak bau-bau ini apa namanya kabel bakar. Dulu ada penangka di sana. Kan dulu dicek tuh nggak ada kabel Entah bahasanya apa nggak saya sebut lah. Iya. Terus emang waktu pertama-tama saya di sini, saya kan daripada lamun waktu itu malam-malam jadi nyari kerja lah yang penting karena biar aktivitas nyari aktivitas. Nah, ngapain apa ini apa segala gitu nyari aktivitas. Cuman ada yang ini lagi kalau perempuan awal-awal sebelum ini juga ini nih yang di pohon mangga ini ya mana ini mana lagi yang ini nih yang lagi strike tuh sih bapak-bapaknya lagi strike ya. Posisi dulu awal-awal sebelum ini ketika pernah membuka yang sering ini sama ya pokoknya pojok-pojok antara mangga emang ada ya itu namanya juga makhluk apa namanya astral ya dia juga punya kehidupan sebetulnya kalau saya kan punya kehidupan tapi lu mau pojoknya beda. Oh iya sama dia sih kehidupan dia juga cuman tapi saya sering ini ya memang juga sering ada di situ kalau cuma ya ada Kliwon tuh bukan itu ada Kalau mancing ya. sering nongkrong di situ ya. Nah itu tuh nggak tahu kalau itu cuman yang jelas emang kalau di rumah kadang apa namanya ya sering yang paling sering itu tuh ngeciumnya baunya bau itu tuh bau bangkai itu tuh bau bangkai. Jadi bau bangkai Kayak bangkai apa gitu? jadi ya semacam ya Bakar sih ya bau kebakar bau Ya bau bangkainya kayak bangkai apa? baunya bangkai ya bangkai ayam bukan bangkai ayam ya Bukan bangkai tapi ya kalau habis itu nggak ya ada pernah Nyengat gitu. Pokoknya bau bangkai ya. Nah ada spiritual lagi pernah sih. Jadi ada yang pernah jadi emang dari awal juga di sini nih di depan itu tuh emang penghuni asalnya awal di depan itu tuh ada yang ngomong sebelum ngobrol saya juga ngobrol yang deket-deket jalan situ tuh yang pinggir jalan sana emang udah ada penghuni ya perempuan memang banyak mitos-mitos dari ininya orang-orang sekitar warga. Nah pernah saya kejadian itu emang di sekali jembatan ini itu tuh pernah pengalaman
saya ketika itu tuh ngobrol cuci kalau itu. Jadi malam Jumat, nggak tahu saya nggak sadar malam Jumat itu. Emang banyak sih ya malam Jumat. Bau bangkai juga mas. Bau bangkai. Soalnya ini juga sering bau bangkai nih. Sering bau bangkai. Iya nih. Cuman waktu itu kan kerasa. Kayak ada ini kan tetap sini berat. Kayak yang megang. Berat, nah berat. Jadi kalau pegang gue nyindir sih lu kenapa sih? Jadi ini mas sedikit pengalaman yang saya rasakan ya. Kalau misalkan ada di sini kerasa apa namanya Berat ya. berat itu Genit pasti harus ya sebisanya lah Banyak Al-Falaq, baca istighfar ya. Ya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Nas itulah kuncinya itu. Cuman ya kadang nah ada lagi kejadian yang baru-baru ini. Saya kan apa namanya nggak tahu ya energi, jadi sempat kaki saya ini nih apa namanya Bekas ya. Ini bekasnya. ini nih padahal saya nggak ngerasa kena Masuk ya. Beli ketusuk atau nggak tahu tiba-tiba muncul bengkak hampir 1 bulan ini saya nggak bisa jalan. Belum lama ini, belum lama. Waktu banjir pas bulan Oh Februari. banjir Februari bener. Pas itu insiden di Mekarjati itu banjir. Nah, Yang kata ini apa sih namanya? Lu nggak bisa pulang. Kata lu nggak bisa balik ya. Tapi lu mah nggak ada ongkos. Nggak bisa pulangnya nggak ada ongkos dia mah. tapi alhamdulillah apa emang karena ada pengaruh kalau secara ini mah gula darah ada riwayat gula darah juga ada gula darah memang ada riwayat gula darah cuman kebetulan saya tuh kan sempat apa namanya alternatif ya semacam itu rukiah pakainya sistemnya Rupiah syar'i ya. Terus saya juga sempat ya itu karena pernah saya keluarin gitu kita kejadian aneh yang paling saya ekstrim yang saya rasakan itu tuh ya itu tuh bulan-bulan itu apa namanya saya mandiri keluarin setiap itu dia ada 3 Jangan berarti jangan situ tinggal 3. Enggak, ini bisa jadi dari apa yang ini nih namanya tapi ketika saya keluarkan jenazah. Jadi di jenazah tuh gini. Kakek buyut kita tuh pernah perjanjian sama makhluk astral. Nanti kata makhluk astral ini anak cucu kamu nanti akan saya jaga gitu. Terus kakek buyut kita tuh meyakini. Jadi secara tidak sadar kita tuh dijaga sama hal kayak gitu. Makanya itu sebenarnya itu masalah ya. kodam nasab Iya, kodam nasab harus dibersihkan. Ya sebab hal-hal kayak gini ya di mana-mana ada gitu kan. Jangan kata di tempat yang sepi, bahkan di tempat serame mungkin pun ada penampakan seperti itu, bahkan di siang hari. Tapi makhluk astral kayak gitu mas ya, itu dampaknya nggak bakal di satu titik. Contoh misalkan di pohon mangga ya, pohon mangga nih, nanti dia nggak bakal ke pohon mangga ini lagi, ke pohon yang lainnya, Ini ya kan. Nah waktu ada kemarin kuntilanak kemarin malam ya, Ini ada nyerang saya kan. dia udah kerasan. Tapi yang mas rasain saat ini ya setelah dinetralisir sama supranatural, supranatural udah mendingan ya. mendingan. Terus ada ketenangan ya, ketenangan psikologi ya. Jadi kan kalau saya mandi tengah malam itu sebelum tahajud atau hajat itu mandi terus ya itu istighfar Iya. lebih sedikit rada adem itu. Cuman kadang nggak tahu ya saya meyakini apa enggak, karena dunia bisnis ada hal yang persaingan, nggak tahu itu tuh rivalitas. itu tuh negatif ininya karena jadinya itu tuh Iya.
ini nih kaki. Bapak saya kebetulan Bang. Alhamdulillah itu tuh ada insiden kemarin. Nah ngarahnya kaki lagi kaki kanan. Yang diserang tuh kaki terus ya? Kaki terus. Kaki kanan apa kiri? Kanan, Bapak juga kanan ini karena emang jatuh saya, tapi ada secara kebetulan itu tuh emang kembali lagi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang itu. Cuman ini mah kalau ilmu titen jangan sampai jangan cuci ke situ, jangan Oh, gitu. Coba itu apa hasil netralisirnya? Hasil netralisirnya apa aja Mas yang dirasain? Yang dibaca? dilarang ke situ. Dia bilang mau ngapain di sini, tujuan apa. Apa namanya, jenis apa nih? Cewek. pernah sih. Jadi kebetulan ini nih, itu tuh di kamar mandi Diduduki. saya pernah. Jadi ketika itu tuh ada apa namanya foto, pakai foto saya nggak tahu kebetulan pakai foto itu tuh semacam bentar masih ada nggak ya fotonya, jadi semacam perempuan Fatilkal amsalu nadribuha linnas la'allakum tatafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'min mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul baril musawwirul wal asmaul husna sabbihullahu fis samawati wal azizul hakim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita udah izin ya sama yang memaparkan pengalaman beliau sendiri. Artinya memang di sini ada banyak kejanggalan, keanehan yang tidak kasat mata, yang tidak kasat mata. Kecuali dia nih. Oke sobat YouTube, scan selanjutnya kita akan ke jembatan tol yang konon katanya ada penampakan. Kita sendiri belum tahu karena belum mendatangi tempatnya. Untuk selebihnya ini di scan selanjutnya ya. Oke sobat YouTube, makasih banyak Mas Arif. Oke siap, Syukran sama-sama. fakir, jazakallah. Kami sudah diberikan tempat, dijamu, diberikan kenyamanan. Sekali lagi makasih banyak. Ucapin makasih sama Mas Arif. Terima kasih. Mas. Harus bisa.